Saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah kisah zaman dulu diceritakan bahwa di pasar dagang perbudakan, pasar dagang budak, di suatu pagi yang cerah diramaikan dengan kedatangan satu budak perempuan yang sangat cantik, sehingga proses jual beli menjadi lebih meriah daripada hari-hari sebelumnya. Karena banyak orang-orang muda, saudagar-saudagar muda, mereka-mereka yang pemuda-pemuda yang sudah kaya mencoba untuk bersaing, memberikan harga yang tinggi. Tetapi di suatu titik tertentu ada seorang bapak yang sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, memberikan harga yang di luar perkiraan, di luar jangkauan, dan mungkin juga di luar kemampuan orang-orang muda tadi yang berebut satu sama lain. Maka akhirnya si budak yang cantik ini jatuh kepada bapak yang sudah sangat sepuh, yang jalan pun sudah pelan-pelan. Tentu semua yang hadir di situ, kecuali mereka yang menjual budak ini, semuanya kecewa. Semuanya merasa dongkol, termasuk budak yang cantik itu. Ketika si bapak datang menghampiri dia, si budak ini berbicara, mengatakan, "Saya tidak mau ikut dengan Anda sudah tua." Dan si bapak mengatakan sambil menyobek kertas jual beli itu, mengatakan, "Aku membeli kamu bukan untuk menjadikanmu budak, tetapi aku membeli kamu untuk membebaskanmu. Sekarang pergilah." Saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan Injil hari ini, dalam Injil hari ini Yesus menyatakan bahwa kedatangan kita kepada Yesus adalah sebagai tanggapan, sebagai respon kita terhadap undangan, terhadap tarikan Allah yang membawa kita berjumpa dengan Yesus. Jadi inisiatif itu berasal dari Allah, bukan lahir dari keinginan kita. Dan untuk menarik orang sampai bertemu, mengalami, berjumpa dengan anaknya Yesus Kristus, Allah menggunakan berbagai cara. Dalam bacaan pertama, seorang sida-sida, kepala pembendaharaan Ethiopia, menjadi percaya kepada Yesus karena membaca kitab Nabi Yesaya. Dari situ, kitab Nabi Yesaya, kitab suci ini menjadi sarana yang melaluinya Allah menarik sida-sida ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus sendiri. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah melalui pelayanan orang beriman lainnya, yang dalam bacaan pertama tadi dikisahkan adalah seorang Filipus yang sedang mempersiapkan umat sebenarnya di Samaria, umat yang banyak untuk percaya kepada Yesus. Tetapi atas bimbingan Roh Kudus, atas tuntunan malaikat, dia menyelamatkan satu jiwa. Gereja yang membantu dan ramah ini diwakili oleh Filipus. Dan inilah sebenarnya yang dicanangkan, yang didesak, yang diminta oleh Paus Fransiskus bagi kita, yang ingin melihat sukacita Injil bersinar dalam kehidupan semua orang. Maka kita semua diajak untuk menjadi sarana-sarana pewarta. Dan kita tahu sendiri Paus Fransiskus, hidupnya, kata-katanya menjadi inspirasi. Perjumpaannya dengan orang. Yang terakhir dia mengunjungi Irak. Paus pertama yang berkunjung ke Irak. Saudara-saudaraku yang terkasih, tugas mewartakan Injil, mewartakan sukacita, baik di lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, atau di tempat yang jauh, bahkan mungkin bangsa yang lain, bisa tampak menjadi beban jika fokus kita hanya pada kemampuan sendiri. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana
Roh Kudus. Bagaimana malaikat menuntun langkah demi langkah Filipus untuk berjumpa dengan sida-sida. Dan dia melakukan, dia mendengarkan. Filipus mendengarkan apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus, apa yang diperintahkan oleh malaikat. Dan akhirnya, apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan oleh Allah terjadi. Roh Kudus telah merencanakan segalanya, maka yang perlu kita lakukan hanyalah mendengarkan. Menyiapkan seluruh hidup kita untuk mampu melaksanakan misi tersebut. Dan salah satunya cara menyiapkan untuk mempersiapkan diri bagi pewartaan, tugas pewartaan adalah membentuk, membiasakan, membangun sebuah habit, sebuah kebiasaan, sehingga Allah kapanpun siap mengutus kita. Kebiasaan ini yang bisa menginspirasi orang lain, kebiasaan ini yang bisa mendorong orang lain menjadikan kita sebagai teladan dalam hidupnya. Dan kebiasaan ini semoga juga mengantar orang-orang yang melihat kita, yang berjumpa dengan kita untuk sampai kepada Kristus. Dan di atas semua itu kita diajak untuk mendengarkan Roh Kudus. Mari untuk itu kita berdoa semoga fokus kita pada Roh Kudus, pada Allah, yang menjadikan kita untuk menjadi alat-alat pewartanya. Dan mari kita juga selalu menjadikan Yesus, Sang Roti kehidupan, sumber kekuatan kita, yang akan memberikan kehidupan kekal, yang dikatakan dalam Injil hari ini, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, dia akan hidup selamanya. Roti yang kuberikan adalah dagingku untuk kehidupan dunia ini." Mari kita mohon agar kita secara khusus dalam perayaan Ekaristi juga memperoleh kekuatan dan bersatu dengan Allah, dengan Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan untuk menjadi pewarta-pewarta, menjadi alat-alat Tuhan untuk menjadikan orang lain semakin dekat dengan Yesus putranya. Amin.